Pertanyaan kami yang pertama itu apakah selain bebek telur di sini juga pelihara bebek pedaging, itu pertama. Terus kemudian yang kedua masih belum dijelaskan untuk alat Pak. Jadi lantai itu lebih baik tanah atau telur bisa nanti dilambari semacam rambut. Karena kalau pengalaman kami dulu itu telur kemudian dikasih rambut. Sementara itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Untuk bebek pedaging di sini juga menyediakan bibit dan sampai pembuangan Bu. Jadi yang mau ternak bebek pedaging nanti juga bisa bekerja sama dengan kita. Untuk itu monggo. Untuk alas dari bebek itu sebenarnya nggak perlu kita kasih alas, tapi cuma tanah saja Bu. Nanti untuk tempat bertelurnya itu kita kasih jerami, biasanya untuk membersihkan telur kan itu. Jadi kita nggak perlu repot-repot pakai alas. Tapi kalau untuk bebek kering begini Bu, kadang kan di depan minum itu kan pasti sedikit banyak becek. Nah itu kita harus bisa menyiasati. Kalau di sini itu biasanya memakai grajen itu Bu, bekas gergajian kayu jati. Jadi di samping untuk mengeringkan juga untuk menghilangkan bau Bu, gitu. Karena bau kayu jati kan begitu menyengat, jadi bisa untuk menghilangkan bau sedikit banyak, gitu. Oke, monggo. Iya, matur. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan Pak. Yang pertama yaitu untuk penanganan DOD Pak. Jadi misalkan yang saya kita belinya bibit yang kecil Pak. Apakah itu begitu datang harus dikarantina dulu dengan lampu atau bisa langsung ditaruh di bawah atau bagaimana? Saya nggak tahu. Terus kalau untuk pedaging Pak, untuk pedaging itu untuk alasnya itu lebih baik yang mana Pak? Tanah atau blur atau dikasih jerami seperti yang Ibu Sugiri tadi sampaikan? Begitu Pak. Matur nuwun. Ya, harus Pak. Untuk penanganan DOD dari awal kita mengambil itu kita harus menyiapkan kandang karantina Pak. Kandang karantina itu bisa kita buat dari streaming karena itu nanti dapat kotoran dapat langsung jatuh Pak. Jadi nanti kita kasih bulan itu kalau kurang lebih 1 minggu. Nanti selebihnya bisa ditaruh di bawah dengan beralaskan tanah atau dikasih sekam atau jerami itu Pak. Untuk pedaging itu alasnya juga sama Pak, karena pedaging kan dia terlalu lembab pun asal nggak becek itu nggak mengganggu pertumbuhan Pak. Yang penting dapat kering Pak, karena kalau becek untuk pedaging itu juga memperlambat pertumbuhan untuk DOD itu Pak. Jadi mohon nanti kalau ada yang beternak pedaging ya diusahakan kandang tetap kering, kita kasih sekam atau jerami atau apa yang dapat kering kandang itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Barangkali ini mewakili teman-teman yang lain supaya kami menangkapnya itu lebih mudah. Yaitu Nuwun Tulung dipun jelaskan bagaimana peternak bebek itu dari pemilihan bibit, pemeliharaan, kemudian perhitungan-hitungan kapan itu BEP-nya atau maksudnya titik boknya itu kapan, supaya kami bisa menghitung ya. Misalnya tadi Pak Panjaran dikake kok 5 bulan penangkapan saya 5 bulan sudah bodoh orang endok. Berarti perhitungan itu kalau itu kan wis ora berarti ya, atau mungkin badine sithik
Nah terus itu pasca itu bagaimana dan sebagainya itu yang nyuwun tulung itu dijelaskan tadi sekali lagi pemilihan bibit, pemeliharaan, biaya operasional. Jadi nanti titik BIP-nya itu kapan, bagaimana mengatasi itu, misal penyakit-penyakit, bentuk kandangnya itu yang baik itu setengah dipayoni atau payon semua dan sebagainya itu. Coba nyuwun tulung supaya kami menangkapnya lebih lagi. Ya, materi sama. Iya Pak, untuk kandang itu kita biasanya itu semua tertutup Kak, karena kalau terkena air hujan nanti itu tadi Pak, mengakibatkan kandang akan menjadi becek dan terlalu lembab. Itu untuk kandang. Jadi untuk kandang nanti kita buat setengah, untuk yang bawah saja kita tutup rapat, nanti yang atas bisa kita kasih rongga-rongga udara untuk sirkulasi udara itu lebih bagus Pak, karena bebek tidak mengenal rasa dingin Pak. Yang jelas bebek itu masih senang sirkulasi udara yang bagus Pak. Untuk tadi pemilihan pembibitan ya Pak, untuk pemilihan pembibitan itu dari umur 5 bulan itu nanti kita masukkan, karena dari bebek istilahnya pangon itu kan kita masuk itu kan kita harus menyesuaikan Pak. Jadi itu tidak mungkin masuk langsung menelur, nggak mungkin. Jadi kurang lebih 10 sampai 15 hari itu ada penyesuaian kandang. Jadi untuk bertelur itu kan perlu penyesuaian dulu Pak. Jadi kita setelah penyesuaian kandang nanti jangka waktu selang itu dapat mulai bertelur, mungkin belum banyak tapi dalam jangka waktu 1 bulan mungkin sudah banyak. Itu Pak. Untuk masa produksi bebek itu tergantung pakan kita Pak. Untuk makanan kalau asupan nutrisinya itu bagus, bebek itu sanggup menelur minimal itu 8 bulan Pak. Kalau tempat saya itu 1 tahun pun masih kuat maksimal bertelur Pak. Itu tempat saya dan sekarang masih bertelur padahal sudah 1 tahun lebih itu Pak. Untuk bebek bertelur itu Pak. Yang tadi saya katakan 5 bulan bisa bodol itu karena apa Pak? Karena kandang terlalu becek, mungkin kurang nutrisi dalam kita memberi makanan, jadi itu mengakibatkan bebek itu untuk produksi telur menurun, jadi kita merugi Pak. Jadi bukan bebek 5 bulan nanti bodol, boten. Itu tergantung asupan nutrisi kita memberi makannya itu Pak. Jadi kalau kita beri bagus nanti lebih dari 8 bulan pun masih mampu bertelur Pak. Nanti kalau sudah selebihnya dari itu mungkin ya telur tidak bisa produksinya itu 90% atau 80%, mungkin hanya 70%. Jadi keuntungan kita sedikit Pak, mungkin ya harus kita ganti, mungkin menurun lagi. Nah, untuk mengatasi itu semua kita harus mengganti dengan yang baru, yang muda Pak. Jadi kita jual untuk itu, kita jual ke daging Pak nanti Pak. Jadi kita nggak usah menunggu sampai bebek itu bodol. Mungkin kalau kita di sini sudah tahu, oh ini bebek layak diganti, kita harus ganti Pak sebelum semua itu merugi Pak. Jadi gitu Pak. Nah, untuk yang lainnya, kenapa Pak? Mungkin hitung-hitungan aja Pak. Untuk hitung-hitungan ya Pak. Misalnya kan, Untuk umur 5 sasi. Iya. Sesasi meneh gendok. Biaya pakannya berapa? Sampai 8 bulan. Dengan harga sekian, pakan sekian, untungnya berapa? Kemudian nanti titik impasnya atau BEP-nya ini berapa? Supaya nanti mantap gitu loh Pak. Oh iya Pak, iya ya Pak. Untuk Untuk kompensasi wes mano ora jebu. Oke, Pak. Dikalkulasi per bulan saja ya Pak. Nah, untuk 100 ekor bebek itu kita beli 71.000 Pak. Itu mungkin dalam biaya pakan 1 bulan itu kurang lebih sampai 2 jutaan Pak, sampai kita bertelur itu Pak. 2 juta tambah 70 kali 100. Ya, itu Pak. Itu dihitung dulu buatan apa-apa Pak. Itu. Jadi buatan usaha kita berasumsi yang bagus saja Pak, yang jelek aja Pak. Nanti kalau nanti kalau panjenengan itu membeli bibit yang lebih dari harga itu mungkin dalam jangka waktu setengah bulan atau 20 hari itu sudah bisa menurun semua Pak. Tergantung kita membeli istilahnya memberi bakalan untuk petelur itu dengan harganya Pak. Kalau yang normal itu 70.000 itu 71.000 itu cuman bertelurnya kurang lebih kan 20 hari sama
ada yang membawa banyak telur dimasukkan itu harganya sudah lebih dari 80.000 Pak. Pun menggerak dengan Lagi. nanti gimana itu ya? Nah hitung-hitungannya kalau kita sudah bertelur banyak kan pasti penyesuaian 10 hari 15 hari itu nanti dapat istilahnya setelah itu kita sudah mendapat untuk ganti beli pakan itu sedikit Pak. Jadi nggak terlalu membengkak, kita harus tombok untuk biaya makanan itu Pak. Jadi pun di angka 2 juta itu sudah. 1 bulan. 1 bulan 2 juta. Iya Pak. Bibitnya berarti 71. Nah, terus tiap hari ini kan itu misalnya panennya yang 50% dengan nilai apa itu 2.000 kan yang berapa itu kan gitu loh. Iya Pak. Coba nanti nutup enggak, nutupnya itu kemudian itu kan ketemu BEP-nya itu loh Pak. Oh kalau untuk biaya Pak itu Pak belum nutup Pak. Kalau kita sampai 20 hari itu belum bisa menutup semua Pak. Mungkin kalau 1 bulan udah full nutup bahkan bisa lebih gitu loh Pak. Jadi semua itu kan hitung Kalau diceritanya Pak, jadi Mak Rono mantap gitu Pak. Pengalaman berarti ini senengnya jadi peternak bebek iki ya Pak. Gitu Pak. Iya Pak. Ngeten Pak, semua itu kan diawali untuk beternak bebek itu perlu proses yang panjang Pak. Jadi kalau kita keuntungan kita itu bisa diamun dulu Pak. Kalau kita sudah melurus istilahnya bisa buat beli untuk makan baru kita masukkan itu nanti kita bisa sedikit mengurangi biaya operasional. Tapi untuk bapak-bapak kan itu nggak mungkin. Jadi ya kalau mau untuk menutup itu semua ya harus mengeluarkan uang lebih banyak. Dengan itu tadi pembelian bebek lebih dari itu loh Pak. Jadi untuk biaya semua itu nanti dalam 1 bulan mungkin sudah tertutup. Bulan berikutnya kita bisa mengembalikan untuk biaya operasional tadi. Mungkin bulan selanjutnya itu keuntungan kita Pak. Jadi 3 bulan selanjutnya itu kan keuntungan kita. Kita bisa mengambil keuntungan dengan mutlak. Sudah bisa menutup biaya pakan yang di Berapa depan. persen kalau misalnya titik impasnya Pak, kira-kira 40% ini operasional kalau anu bubuk gitu loh. Oh itu kalau 50% itu sudah bisa impas Pak. Untuk biaya makan itu 50%. Jadi kalau 60 baginya 10%. Oke. Bahkan bebek itu kalau masih muda itu Pak bisa bertelur sampai 90% lebih. Itu 90% itu berapa lama? itu tergantung nutrisi pemberian makanan Pak. Kan kalau kita bisa memberi nutrisi yang bagus itu kan ada tambahan-tambahan mineral, ada perangsang nafsu makan itu Pak. Jadi bebek itu kalau makannya tetap strong atau kuat itu telurnya pasti kuat Pak. Bicara normal aja. Iya. Tadi berapa bulan itu pas 90% mencapai juga bulan pertama ping loro. Berikutnya 10 kayak gitu. Rata-rata untuk 90% itu 5 bulan 4 bulan bisa 90% lebih Pak. Untuk selepas itu ya mungkin ada penurunan 80% lebih sedikit. Nah itu Pak. Untuk belakangnya kan semakin tua itu kan semakin menurun kinerjanya Pak. Sama kali kita Pak. Terus kalau sudah umur 8 bulan itu mungkin maksimalnya itu hanya 70% lebih sedikit gitu. Jadi itu kan perlu 1-2 perlu kita ganti Pak. Enggak semua kita ganti, kita tinggal yang masih menelur yang sudah tidak bertelur kita tukar gitu Pak, bisa. Bisa milih gitu ya untuk gitu. Oh bisa Pak, ditanggung, kita bisa jamin Pak. Terus paskanya itu bagaimana, apa ini ditutupkan? Iya Pak. Atau bagaimana? Nanti kita bisa langsung datang ke tempat nggak masalah Pak. Supaya om saya mantep. Oh iya Pak. Kita bekerja sama di sini nggak ingin gagal Pak. Kalau bisa bekerja sama dan banyak rekan bisnisnya kan juga bisa menopang kita semua Pak. Gitu Pak. Untuk yang lain monggo.